Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah summa hamdalillah amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Hida selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis Lintas Budaya, serta teman-teman yang kami banggakan setiap langkahnya untuk melangkah bersama. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan budaya dan kepemimpinan. Sebelum memasuki ke ranah pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama, saya sendiri Ilham Anabani, NPM 0087. Selanjutnya Muhammad Maulana Yusuf, NPM 0046. Togar Beni Sitomarang, NPM 0057. Salma Nur Fatma Divina, NPM 0067. Rizka Aprilia, NPM 0070, dan yang terakhir Prisma Dian Aji Brilian, NPM 0079. Kemudian pokok pembahasan kali ini adalah yang pertama mitos budaya, yang kedua studi dunia terhadap 62 masyarakat, dan yang ketiga mengatasi 4 mitos budaya sebagai pemimpin global. Selanjutnya pembahasan mengenai culture mighty atau mitos budaya. Terdapat 3 mitos budaya, yaitu yang pertama, adat istiadat mungkin berbeda, tapi pada dasarnya kita semua sama di bawah. Yang kedua, keahlian teknis saya akan membantu saya sukses, itulah alasannya mereka telah memilih saya. Dan yang ketiga, saya tinggal di luar negeri lama 1 semester di perguruan akan mudah beradaptasi. Saya akan membahas yang pertama, adat istiadat mungkin berbeda, tapi pada dasarnya kita semua sama di bawah. Sudah menjadi sifat manusia untuk berpikir bahwa semua orang sama seperti kita. Jika kita mempercayai mitos ini, kita berharap orang lain juga berpikir sama, memandang dengan cara yang sama, dan berperilaku dengan cara yang sama seperti kita. Budaya mempengaruhi norma-norma setiap kelompok. Norma-norma ini atau aturan-aturan yang tidak dinyatakan adalah cara yang berperilaku dan berinteraksi dengan orang lain yang diterima dan diharapkan. Budaya adalah sesuatu yang kita pelajari sejak dini ketika kita dikondisikan untuk bertindak, bereaksi, dan belajar tentang bagaimana orang-orang di dunia kita melakukan sesuatu dengan memperhatikan mereka, berbicara dengan mereka, dan berinteraksi dengan mereka. Misalnya, di Amerika Serikat kita umumnya cenderung bersikap langsung dalam berkomunikasi. Bersikap langsung adalah cara menyampaikan apa yang Anda lihat dan maksudkan secara langsung tanpa menyamarkan pesannya. Kemudian yang kedua, keahlian teknik saya akan membantu saya sukses, itulah alasannya mereka telah memilih saya. Sekilas pengertian pemimpin global adalah seseorang yang memiliki pengetahuan untuk memahami banyak detail praktik akuntansi dan keuangan internasional. Seorang pemimpin global saat ini harus mampu beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan yang ambigu dan menghadapi kompleksitas yang timbul dalam hubungan antar pribadi. Kepemimpinan global beradaptasi, seseorang memiliki kompetensi antar budaya yang kita definisikan sebagai Seiki. Seiki adalah kemampuan untuk mengenali dan memahami keyakinan, nilai, sikap, dan perilaku orang lain sekaligus menyesuaikan perilaku Anda sesuai dengan pengetahuan tersebut. Katakanlah, Anda berpengalaman bekerja di Brazil, dan Anda merasa nyaman dengan ekspresi budaya Brazil mengenai ruang pribadi dan sentuhan fisik, memahami bahwa abrazo atau pelukan saat menyapa seseorang penting dalam mengembangkan kepercayaan pribadi. Meskipun ini adalah contoh yang sederhana dan berisiko rendah, namun intinya permasalahannya cukup mendalam. Dan yang terakhir atau yang ketiga, Studi global terhadap 62 masyarakat. Global adalah singkatan dari efektivitas perilaku organisasi kepemimpinan global, dan tim ilmuwan sosial lintas budaya dari seluruh dunia berkolaborasi untuk mempelajari atribut kepemimpinan. Yang kedua, penelitian ini menemukan pola kepemimpinan yang pasti di berbagai budaya. Temuan utamanya adalah bahwa efektivitas pemimpin bersifat kontekstual, yaitu efektivitas seorang pemimpin diambil dari norma-norma masyarakat dan organisasinya serta nilai-nilai dan keyakinan orang-orangnya. Next.
Gaya kepemimpinan studi global ada 4. Yang pertama yaitu gaya berorientasi tim, menanamkan kebanggaan, loyalitas, dan kolaborasi antar anggota organisasi, dan sangat menghargai kekompakan tim dan kesamaan maksud atau tujuan. Pemimpin kompeten secara administratif untuk memotivasi dan menggalang kepercayaan. Yang kedua, gaya partisipatif, yaitu mendorong masukan dari orang lain dalam pengambilan keputusan dan penerapan dan delegasi dan kesetaraan, kebalikan dari sikap autokratis. Yang ketiga yaitu gaya otonom, bercirikan mandiri, individualitis, dan pendekatan kepemimpinan yang berpusat pada diri sendiri. Yang keempat yaitu gaya perlindungan diri, berfokus pada keselamatan dan keamanan pemimpin serta kelompok. Pendekatan yang halus dan mudah melindungi diri sendiri. Selanjutnya akan menjelaskan dengan rekan kerja saya. Gaya kepemimpinan studi global yang kelima yaitu karismatik atau berbasis nilai, yaitu menekankan standar tinggi, ketegasan, dan inovasi, berupaya menginspirasi dan memotivasi orang-orang yang mempunyai visi, menciptakan semangat untuk kinerja yang berpusat pada nilai-nilai inti. Selanjutnya yaitu gaya manusiawi, yaitu menekankan kasih sayang dan kemurahan hati, sabar, sportif, dan peduli dengan kesejahteraan orang lain. Sifat komunikasi bertujuan untuk menghindari konflik. Proses komunikasi berfokus pada mendukung orang lain dan karenanya menjaga kohesi. Selanjutnya, Global mempelajari dimensi budaya. Global menemukan 9 dimensi budaya yang konsisten antar budaya. Banyak diantaranya serupa dengan penelitian awal Hofstede. Hal yang paling penting untuk diingat adalah bahwa ini adalah studi kepemimpinan yang paling komprehensif dan berskala besar yang dilakukan oleh tim internasional yang mencari sebagian konstruksi utamanya. Yang selanjutnya ada 9 dimensi budaya. Yang pertama ada jarak kekuasaan, yaitu sejauh mana anggota suatu kolektif mengharapkan kekuasaan untuk didistribusikan sama. Yang selanjutnya penghindaran ketidakpastian, yaitu sejauh mana suatu masyarakat, organisasi, atau kelompok bergantung pada norma, aturan, dan prosedur sosial yang mengurangi ketidakpastian kejadian di masa depan. Lalu ada orientasi manusiawi, sejauh mana suatu kolektif mendorong dan memberi penghargaan kepada individu karena bersikap adil, altruistik, murah hati, peduli, dan baik hati terhadap orang lain. Lalu yang selanjutnya ada institusional, sejauh mana praktik organisasi dan kelembagaan masyarakat mendorong dan menghargai distribusi sumber daya dan tindakan kolektif secara kolektif. Lalu ada dalam kelompok, yaitu di mana individu mengekspresikan kebanggaan, kesetiaan, dan kekompakan dalam organisasi atau keluarga mereka. Lalu ada ketegasan, sejauh mana individu bersikap asertif, konfrontatif, dan agresif dalam hubungannya dengan orang lain. Yang selanjutnya ada egalitarisme gender, yaitu di mana suatu kolektif meminimalkan ketidaksetaraan gender. Dan selanjutnya ada orientasi masa depan, yaitu sejauh mana individu terlibat dalam perilaku berorientasi masa depan seperti menunda kepuasan, merencanakan, dan berinvestasi di masa depan. Dan yang terakhir ada orientasi kinerja, di mana suatu kolektif mendorong dan memberi penghargaan kepada anggota kelompok atas peningkatan kerja dan keunggulan. Selanjutnya ada atribut kepemimpinan studi GLOB dengan 10 negara atau masyarakat. Yang pertama, Eropa Timur. Pemimpin harus independen, tergantung, dan melindungi mereka posisi. Selanjutnya, Amerika Latin. Pemimpin harus karismatik, meskipun seharusnya begitu berbasis nilai. Mereka juga bisa bersikap mementingkan diri sendiri. Mereka juga harus menginspirasi dan berkolaborasi. Lalu ada Asia Konfusianisme, yaitu pemimpin harus peduli yang lain namun dapat menggunakan status untuk membuat keputusan sepihak. Lalu Timur Tengah, pemimpin
harus menunjukkan status dan menyelamatkan muka atribut negatif termasuk menjadi karismatik, berbasis nilai, atau kelompok berorientasi. Lalu Asia Selatan, pemimpin harus kolaboratif dan sensitif terhadap orang lain, menyelamatkan muka dan menghormati status itu penting, begitu juga dengan perbedaan inspiratif. Lalu ada Eropa Nordik, yaitu pemimpin seharusnya begitu terinspirasi namun melibatkan orang dalam pengambilan keputusan atribut negatif termasuk menyelamatkan muka dan fokus pada orang lain. Eropa Germanik, pemimpin harus karismatik, menunjukkan otonomi, dan mengharapkan partisipasi. Atribut negatif termasuk menyelamatkan muka dan fokus pada orang lain. Lalu ada Inggris, para pemimpin harus memotivasi dan memberikan visi yang jelas dan percaya diri. Eropa Latin, pemimpin harus menginspirasi melalui kepercayaan diri, kolaborasi, dan partisipasi. Dan yang terakhir ada Sub-Sahara Afrika, yaitu pemimpin harus peduli dan kolaboratif, inspiratif tanpa egois. Yang selanjutnya ada mengatasi 4 mitos budaya secara global pemimpin, yaitu mengembangkan ceki adalah sebuah tantangan karena kebanyakan dari kita mengelompokkan orang-orang yang tinggal dan bekerja dengan orang lain yang serupa. Namun ini menjadi pemimpin yang kompeten secara antar budaya adalah mungkin jika kita belajar lebih banyak tentang dunia. Kita menjadi kompeten secara antar budaya ketika kita meningkatkan kesadaran akan siapa diri kita sambil mengembangkan pengetahuan tentang praktik dan perilaku orang lain dengan cara yang pertama mengidentifikasi perbedaan dan merasa nyaman dengannya. Yang kedua, mengakui bahwa kita tidak mengetahui segala dan menjadi ingin tahu tentang orang lain dan dunia di sekitar kita. Yang ketiga, kita bisa menjadi adaptif ketika kita berkolaborasi dengan orang lain untuk mencapai interaksi antar budaya yang sukses. Selanjutnya, menggunakan studi global. Dengan menggunakan semua informasi yang diberikan oleh studi global, kita dapat mengetahui bagaimana menyeimbangkan apa yang akan Anda katakan, bagaimana Anda akan mengatakannya, dan bagaimana Anda akan menanggapi reaksi rekan-rekan Anda. Anda akan terus mengetahui nuansa halus dari apa yang terjadi ketika orang-orang dengan ekspektasi berbeda berinteraksi. Yang pertama ada analisis langkah pertama, yaitu memberikan perencanaan ketika saya memikirkan apakah budaya saya telah mempengaruhi gaya kepemimpinan pribadi saya dapat membuat daftar bagaimana gaya-gaya diterapkan dalam interaksi di tempat kerja saya, kehidupan pribadi saya, dan lingkungan sosial saya secara keseluruhan. Merencanakan gaya kepemimpinan dan dimensi budaya ini merupakan langkah awal yang kuat untuk merefleksikan cara saya berinteraksi dengan mengelola orang. Yang kedua, langkah analisis kedua. Kelompok masyarakat Timur Tengah cenderung proaktif, berorientasi pada kemanusiaan dan otonom dalam praktik kepemimpinan mereka. Ini berarti secara umum berfokus pada keselamatan dan keamanan pemimpin serta kelompoknya, bersifat otonom dan melakukan apa yang baik untuk kelompoknya dan berorientasi pada kemanusiaan terhadap kelompok mereka. Selanjutnya ada kesimpulan. Kepemimpinan global adalah segalanya. Pembahasan bab ini mengenai penelitian terkini mengenai atribut kepemimpinan global dan kelompok masyarakat menunjukkan betapa rumitnya komunikasi manusia. Namun mungkin untuk menjadi pemimpin shaky. Jack Welch atau CEO General Electric pernah berkata, Jack Welch di masa depan bukanlah aku. Saya menghabiskan seluruh karir saya di Amerika Serikat. Pemimpin General Electric berikutnya adalah seseorang yang pernah tinggal di Bombay, Hong Kong, dan Buenos Aires. Kita harus mengirimkan orang-orang terbaik dan tercerdas kita ke luar negeri dan memastikan bahwa mereka mendapatkan pelatihan yang memungkinkan mereka menjadi pemimpin global yang membuat GE berkembang di masa depan. Kemudian ada dua peneliti utama dalam studi global menanggapi komentar Welch dengan cukup tepat. Agar berhasil dalam menangani orang-orang dari budaya lain, manajer memerlukan pengetahuan tentang perbedaan dan persamaan budaya antar negara.
Mereka juga perlu memahami implikasi dari perbedaan tersebut dan keterampilan yang perlu dibentuk, bertindak, dan mengambil keputusan secara tepat dengan cara yang tepat terhadap peka kebudayaan. Selanjutnya ada model kompetensi budaya ditinjau kembali. Pengetahuan adalah apa yang perlu dipelajari oleh orang yang cerdas secara budaya. Hal ini mencakup kesadaran akan prinsip-prinsip dasar interaksi antar budaya, mengetahui apa itu budaya, bagaimana budaya bervariasi, dan bagaimana budaya mempengaruhi perilaku. Kemudian ada relasi adalah hal yang perlu dikembangkan oleh orang yang cerdas secara budaya. Hal ini memperhatikan secara sadar syarat-syarat dalam situasi antar budaya dan juga mengamati reaksi dan emosi diri sendiri. Hal ini mengakibatkan kita dari pengalaman abstrak ke pengalaman konkret ketika kita menghadapi interaksi yang ambigu. Yang terakhir ada kompetensi adalah apa yang dipraktikkan oleh orang yang cerdas secara budaya. Hal ini melakukan improvisasi dan merevisi pemikiran, reaksi, dan perilaku agar kompeten terampil dalam berbagai situasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.